Jarum tersimpan di dalam peti. Mari mengenal lebih jauh lagi, ada apa di Kabupaten Kepulauan Meranti? Tanaman sagu merupakan salah satu tumbuhan dari keluarga Palmae, wilayah tropik basah. Secara ekologi, sagu tumbuh pada daerah rawa-rawa air tawar atau daerah rawa bergambut, daerah sepanjang aliran sungai, sekitar sumber air, atau hutan-hutan rawa. Tanaman sagu dipilih sebagai sumber pangan karbohidrat alternatif guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras, karena prebiotik dalam sagu berfungsi menyehatkan sel-sel pada usus dan paru-paru, melancarkan peredaran darah dan pembuluh darah. Luas kebun sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau adalah 53.494 hektar, terdiri dari kebun rakyat sekitar 39.494 hektar atau sekitar 74%, dan kebun PT Nasional Sagu Prima atau NSP sebesar 14.000 hektar atau 26%. Kabupaten Kepulauan Meranti bukan hanya terkenal sebagai penghasil sagu kualitas premium terbesar di Indonesia, tapi juga terkenal sebagai daerah yang memiliki berbagai olahan sagu bercita rasa tinggi, mulai dari makanan hingga minuman. Makanan khas yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang berbahan dasar sagu adalah nasi sagu, lempeng sagu, mie sagu, kapurun, kerupuk sagu, kue bangkit sagu. Salah satu yang sangat-sangat terkenal olahan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu mie sagu. Ciri khas dari mie sagu buatan masyarakat Selat Panjang terletak pada adanya tambahan ikan bilis atau teri, toge, dan potongan daun kucai. Saat ini, mie sagu di Selat Panjang banyak dikenal oleh seluruh masyarakat. Mie sagu dapat ditemukan di pasar, warung-warung, serta media sosial loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Septarika Farisa Tiar. Saat ini berada di Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kota Selat Panjang juga berjulukan sebagai Kota Sagu karena daerah ini termasuk salah satu kawasan pengembang ketahanan pangan nasional karena penghasil sagu terbesar di Indonesia. Mie sagu yang bermunculan di media sosial saat ini adalah mie sagu kucai. Yuk kita langsung ke gerai oleh-oleh khas Meranti. Contohnya tuh seperti ada stik sagu, ada semprong sagu, di sini lagi seperti ada cookie sagu, kue bangkit sagu, dan itu masih banyak yang bisa kita olah dari sagu. Terkenal banyak juga ya kayak makanannya dari sagu. Nah, sebanyak ini makanan. Nah, kita kasih untuk pemasaran tuh awalnya tuh kita dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut sampailah orang semua tahu. Kita siapkan seperti promosi lewat Instagram, WA, sharing-sharing ke Facebook, dan lain-lain. Oke, boleh tahu nih nama Instagramnya apa ya? Oh, untuk Instagram kita tuh namanya Sagu Kita, ada juga Mie Sagu Puja. Kalau untuk TikTok tuh juga sama Sagu. Untuk Facebooknya juga sama Sagu Kita. Sekarang buka dulu. Nah, kita udah tahu nih cara pemasarannya kan pakai media sosial. Nah, apa sih Kak manfaat sama keuntungan yang kita dapatkan dari menggunakan media sosial nih? Kalau untuk manfaat sama keuntungannya itu hampir sama Kak. Seperti manfaatnya kita dapat produk kita tuh yang lebih bagus dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk yang mencicipi nanti, customer yang membeli.
Kalau keuntungan kita, alhamdulillahnya kan karena kita udah ekspor keluar seperti ke Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Jadi keuntungan kita tuh bisa dapat lebih 2 kali seperti yang dari lokal sama luar lokal. Oke, berarti dengan penjualan dari media sosial ini selain mendapatkan penghasilan keuntungan dari yang datang langsung, Ya. ada juga yang dari luar daerah, lebih lagi luar negeri ya Kak ya. Wah, memang luar biasa nih Sagu Bujang. Oke, sekarang gini, apa sih tip and triknya supaya media sosial kita tuh bisa dikenal banyak orang? Kan ada sih cuma media sosial tapi nggak ada dikenal orang, gimana caranya? Nah, kalau untuk tips dan triknya itu Kak, lebih bagusnya pada pengemasannya Kak. Kalau untuk pengemasan, kalau udah bagus pasti orang suka. Oh, ini produknya udah pasti bagus. Dan lebih tepatnya kita tuh harus menunjukkan PIRT, itu paling penting, apalagi yang halal. Tapi lebih penting itu ke PIRT dan setelah tadi kegunaannya dan manfaatnya tadi itu kita jelaskan juga sekalian. Kalau untuk pengemasannya bagus, pasti orang menurutnya oh ini bagus. Nah itu jadi trik kita itu yang lebih pada kemasan. Rasanya Ya, lebih menarik gitu menarik. ya Kak ya, Jadi, lebih menarik, Iya. rasanya juga oke. iya benar. Oke Kakak, terima kasih penjelasannya mengenai pemasaran Nah, saat ini kita sedang berada di pembuatan atau pengemasan mie sagu. Yuk, halo kakak. Kakaknya namanya siapa? Anggi. Oh ya, ini kan tempat produksi atau pengemasan sampai ke pengemasan. Bisa nggak kakak kami mau lihat step by step untuk pembuatan mie sagu ini? Oke. Nah, saat ini adalah proses pengepresan. Setelah digepek-gepekkan, maka kita akan mengepres. Nah, ini adalah proses penjemuran setelah dicuci sebanyak 3 kali. Nah, Oke Kakak, terima kasih penjelasannya mengenai pemasaran media sosial dari Sagu ini. Nah, bagi Anda yang ingin memasak mie sagu tanpa ribet, tanpa harus memotong bawang dan tidak repot untuk membuat bumbu, ayo pesan mie sagu Bujang di Instagram resminya yang berada di tampilan layar ini. Nah, jadi nanti Anda bisa memesannya melalui DM IG. Jadi nanti produk Anda akan dikirimkan oleh adminnya ke rumah Anda. Ayo segera pesan mie sagu Bujang. Assalamualaikum. Paket atas nama Ibu Rika. Iya. Ini paketnya. Iya, terima kasih. Ya Bu, selamat. Oke, itu tadi tentang pemasaran mie sagu Bujang melalui media sosial. Telah kita lihat begitu rangkaiannya, begitu menguntungkannya menjual melalui media sosial. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.